Perkenalkan, saya Nida Pratiwi sebagai moderator dari kelompok Rosa. Adapun teman saya Aulia, Kirana, Rasmadi, Fadli yang akan menjelaskan alinea dan maknanya. Perkenalkan, saya Aulia. Saya akan menjelaskan tentang alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan makna alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terlebih dahulu saya akan membacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Perkenalkan, nama saya Fadli Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan makna alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terlebih dahulu saya akan membacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea kedua, yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia menuju ke terbang kemerdekaan sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menutup perjuangan bangsa Indonesia dalam bentuk kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dibedakan dengan keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengarahkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan negara lain. Negara yang bersatu bahwa negara Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makna makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Perkenalkan, saya Nida Pratiwi yang akan menjelaskan alinea ketiga. Atas perintah negara yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan supaya menghidupkan yang bebas, maka rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan. Jeda. Alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual mewujud sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia ini tidak akan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmadi Saputra Kasa, ingin membacakan alinea keempat dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Keamanan diadakan Undang-Undang Dasar. 3. Untuk membentuk
negara yaitu bentuk republik yang berkedaulat rakyat dan dasar negara yaitu Pancasila.